Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu di kajian Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kitab yang berbicara kaidah-kaidah di dalam kehidupan di dunia, kaidah-kaidah yang berbicara di dalam seseorang bermuamalah, dan juga kaidah yang berbicara di dalam kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala. Dan kita malam hari ini akan membahas insyaallah ta'ala kaidah yang ke-21. Kaidah yang ke-21. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalimat jujur atau kejujuran sering kita dengar. Bahkan mungkin sudah dari dulu waktu kita sekolah. Waktu sekolah apa? SD. Pentingnya kejujuran, begitu kan. Tetapi sayangnya kalimat kejujuran hari ini sudah sangat jarang dan sudah sulit untuk ditemui. Kenapa? Karena di dalam kalimat atau di dalam kejujuran itu bukan hanya sekedar dalam ucapan. Sebagaimana dipahami oleh banyak orang bahwa kejujuran itu seakan-akan itu terbatas di dalam ucapan. Padahal tentang kejujuran bukan hanya di dalam urusan atau bukan hanya dalam ucapan. Tetapi kejujuran di dalam Islam itu maknanya sangat luas. Tentang jujur di dalam syariat Islam itu maknanya luas. Ada jujur di dalam ucapan, ada jujur di dalam perbuatan, ada jujur di dalam keadaan, jujur dalam akidah keyakinan, jujur dalam berakhlak, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berjual beli, jujur di dalam bekerja, utang piutang,
bahkan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Rasulnya, dan jujur kepada manusia, serta jujur kepada diri sendiri. Sehingga makna jujur itu aslinya luas, bukan hanya terbatas di dalam ucapan. Nah, di dalam kaidah yang kita akan bahas, yaitu kaidah yang ke-21, kita ambil dari surat At-Taubah ayat yang ke-119. Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-119. Kaidah Qur'aniyah yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-119. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan memanggil kalimat iman. Dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memanggil dengan kalimat iman, maka perintah setelahnya itu cuman ada dua. Setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya hanya ada dua. Pertama, di mana kalau perintah itu adalah perintah untuk melakukan suatu amalan, pasti dijamin di sana keutamaannya besar. Yang kedua, setelah Allah memanggil kalimat iman dan di sana Allah memerintahkan untuk menjauhi suatu amalan kecuali di sana dosanya besar. Makanya katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga dan buka mata. Ya, bukan cuman pasang telinga buka mata, tetapi juga lihat dan laksanakan. Kenapa? Kalau itu perintah, maka pasti di sana besar di dalam kedudukan dan pahala. Kalau itu perintahnya meninggalkan suatu amalan, maka kecuali itu adalah dosa yang apa? Dosa yang menjadikan seseorang binasa. Dan di dalam surat At-Taubah ini Allah perintahkan, yaitu dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah perintah untuk bertakwa, wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kalian itu, hendaklah kalian itu sama atau bersama orang-orang yang jujur. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat asli ayat ini atau pembahasan awalnya tentang apa. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, surat At-Taubah ini, ayat yang ke-119 dan sebelumnya 118. Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Kalau yang sebelum-belumnya itu seringnya tentang kisah Nabi Musa. Kalau ini asbabun nuzulnya, sebabnya itu kejadian pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu sepertiganya itu kisah, cerita. Tetapi kisah cerita yang di dalam Al-Quran bukan sembarang cerita atau kisah.
tetapi penuh dengan ibrah, penuh dengan hikmah, dan penuh dengan pelajaran. Kenapa? Untuk diambil ibrah dan pelajarannya. Itu di dalam Al-Quran. Karena orang itu umumnya senang kalau ada cerita, diceritain tuh senang. Bukan cuman anak-anak aja. Jenengan aja senang gak kalau diceritain gitu, senang kan? Senang walaupun sudah tua, senang kalau dengerin cerita. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya 100 ke 18 yang di sana ada asbabun nuzulnya. Ada ceritanya. Ceritanya itu berkaitan dengan Rasul, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Tahun kapan? 9 Hijriah. Bagaimana kisahnya? Nanti kita ya setelah kita lihat asbabun nuzulnya baru kita masukkan ayatnya. Jadi ceritanya begini. Awal permulaannya di tahun ke-9 Hijriah itu terjadi perang. Walaupun nanti nggak sampai perang, tetapi ceritanya seperti itu. Yaitu yang disebut oleh para ulama sejarah atau sirah yang terjadi dengan Rasul pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Tabuk itu wilayah kekuasaan dari Rum yang dekat daerah negeri Syam. Dan jarak dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 800 km. Semarang mana coba? Semarang mana kurang lebih lah. Kalau 800 km. Kalau Semarang Jakarta berapa? Jakarta Surabaya. Jauh ya. Jakarta Surabaya kurang lebih 800 km. Itu dari Madinah sampai ke Tabuk. Lah, apa yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk? Jadi bangsa Rum kala itu melihat perkembangan kaum muslimin yang semakin pesat. Orang-orang yang masuk Islam pun mulai banyak berbondong-bondong. Kemudian Islam pun mulai menjadi buah bibir manusia kala itu. Dan Islam pun sudah tidak dipandang sebelah mata. Maksudnya bukan pandang sebelah mata itu bukan. Sudah bukan apa? Bukan remeh lagi. Maka orang Romawi, ya, negara Rum kala itu, ya, hasad, bahaya nih, ya, bahaya nih kaum muslimin. Ya, akhirnya terdengarlah di Rum itu sudah apa? Karena sebelumnya sudah ada terjadi, tahun ke-7-nya sudah ada perang dengan Romawi sudah ada. Ini tahun ke-9-nya. Maka Rum akan mempersiapkan pasukan besar. Waktu perang tahun ke-7, ya, itu kaum muslimin 3.000, pasukan Romawi 200.000. 3.000 lawan 200.000. Itu satu berbanding berapa itu? Ya. Nah, tahun ke-9-nya Romawi akan datang ke Madinah. Kalau yang sebelumnya perangnya masih pertengahan, di daerah pertengahan. Nah, kalau ini pasukan Rum sudah dipersiapkan benar-benar untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Romawi telah mempersiapkan pasukannya untuk datang ke Madinah, maka Rasul pun mengatakan, kita yang akan datang ke sana. Ya, kita yang akan bergerak mempersiapkan untuk berangkat ke Rum, ke Tabuk. 800 km jemaah. Naiknya onta, jalan kaki. Padahal kala itu pertama kondisi kaum muslimin lemah. Karena beberapa waktu lamanya belum dalam keadaan paceklik. Dan ketika ada seruan untuk berangkat ke Tabuk, lagi waktu mau panen.
Ini kan ujian berat ini. Mungkin kalau kita yang diajak gimana? Nanti ya Rasul, udah panen. Kalau kita, Rasul gak begitu. Para sahabat gak begitu. Rasul apa? Dalam lagi keadaan berat, Rasul memandangkan, mengiklankan. Kemudian Rasul menyemangati, ayo berangkat kita. Ya. Walaupun dalam keadaan susah daripada Romawi yang datang ke sini. Ya. Kemudian yang keduanya, pertama sedang paceklik, yang kedua pas musim mau panen, yang ketiganya jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Ya, barang tadi Jakarta Surabaya. Antum paling cuman kesini 5 menit pakai motor aja, jauh. Ngaji jauh. Giliran ke Surabaya, Semarang, ngapain ambil duit? Oh, dekat. Begitu. Ya, kalau ambil duit apa? Dekat. Nah, jarak yang jauh dan bekalnya minim. Bekalnya minim. Makanya katanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berangkat dalam keadaan sulit dan terkumpul sahabat itu kurang lebih 30.000. Sampai makannya itu dari dari rumput, ya. Pokoknya berat lah gitu. Udah rame, ya, perbekalan sangat sedikit, mau perang lagi. Ya. Kalau kita rame-rame bareng-bareng gitu kan semangat kalau mau kondangan. Kenapa? Mau makan di sana. Tapi kalau mau perang, waduh, sudah perjalanannya penuh pengorbanan, bekalnya sedikit di sana mau perang. Orang itu mikir-mikir sama. Ditambah lagi kendaraannya minim. Sudah bekalnya minim, kendaraannya minim, disebutkan onta satu itu giliran. Disebutkan onta satu itu giliran, ya, kurang lebih 12 orang giliran. Kocok dulu nih siapa, mungkin ya begitu. Kalau jenengan misalnya yang ikut terus jenengan pas keluar nomor terakhir, itu berangkat dari Jakarta ke Surabaya, jenengan naiknya dari mana ya? Udah sampai di Semarang baru giliran naik kali ya. Ya, di Jakarta ke Surabaya, jenengan nomor 12. Itu mungkin baru jenengan jalan kaki dari Jakarta baru naik giliran di Cirebon. Mungkin. Dan ini perjalanan lama jamaah, 20 hari. Dari Madinah menuju Tabuk itu 20 hari, perjalanan lama, nggak sebentar. 20 hari. Maka disitulah diuji. Para sahabat kaum muslimin diuji di sana. Orang yang imannya benar-benar kuat berangkat. Yang setengah-setengah berat. Apalagi orang munafik, males. Diuji di sini. Benar-benar diuji. Ya. Dan Rasul memberikan rukhsah orang-orang yang memang gak mampu. Pertama, orang-orang yang sudah lansia. Atau lansia. Lanjut usia. Ya. Orang-orang lansia itu gak boleh ikut. Sudah istirahat. Ya. Yang keduanya para wanita. Anak-anak. Sudah gak masalah mereka gak ikut. Orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ini juga nggak ikut. Nah, disinilah teruji. Ada orang-orang yang memang dia nggak sakit, punya dan yang kelimanya ada diberikan keringanan orang yang nggak punya harta, nggak punya uang, Rasul juga nggak masalah, nggak ikut nggak apa-apa. Karena ini bukan cuma modal kaki doang. Namanya perjalanan jauh, safar itu harus punya bekal. Nah kalau nggak punya uang gimana? Maka banyak sahabat-sahabat yang pengen ikut. Karena Rasul itu selalu mengingatkan keutamaan berjihad waktu itu. Banyak sahabat yang pengen tapi nggak punya uang. Ya. Banyak sahabat yang nggak punya uang nggak boleh ikut. Sudah mau gimana? Nggak ada yang bantu. Mereka pulang ke rumahnya nangis nggak bisa ikut. Kalau kita, kamu jangan perang, alhamdulillah, sujud syukur. Kalau kita mungkin begitu ya, sujud syukur malah nih. Nah ternyata
Dari sekian orang-orang yang Allah berikan rukhsah, kalau orang munafik ya jelas beda lagi. Ada 3 orang sahabat Nabi, dia bukan lansia, bukan anak-anak, bukan orang yang lagi sakit, dan bukan orang munafik juga bukan. Malas, disebutkan yang malas. Nggak ikut 3 orang. Di antaranya ya, Ka'ab bin Malik. Ya, ada 3 orang. Ya, saya ingat satu sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, 3 orang ini nggak ikut. Dan terjadilah sampai Rasul ada yang tertinggal, ada yang nyusul. Tapi 3 ini memang nggak mau. Dia bukan orang lain, sakit, pemuda, kuat, punya harta. Intinya nggak ada halangan, nggak ada halangan untuk dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Walaupun sampai di Tabuk nggak jadi perang, orang Romawi dia minta damai aja lah begitu. Ya, akhirnya nggak jadi perang. Ketika pulang dari Tabuk, lah yang di Madinah ini tadi anak-anak, ya perempuan, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sakit. Dan ketika itu tinggal 2, orang munafik sama orang muslim benar. Kalau orang munafik bisa bohong. Maaf ya Rasul, saya nggak ikut. Kenapa? Sakit saya. Padahal nggak sakit. Munafik. Emang ngapain dia ikut ke sana? Tapi orang muslim benar nggak enak. Saya ngomong sakit, ya emang saya nggak sakit, bohong. Dikatakan saya anak-anak, ya sudah jenggotan. Nggak mungkin percaya. Kalau dikatakan saya mau ngikutin orang munafik yang pura-pura, saya nggak mau. 3 orang ini berat, bingung nih gimana nih kita nih. Kita memang malas ini. Ya. Terus gimana nih kita biar Biar aman. Kita menyampaikan kita nggak ikut serta karena memang sebenarnya kita malas nih. Sudahlah, akhirnya mereka itu Mereka itu jujur. Mereka mengatakan, ya Rasul, saya salah ya Rasul bertiga ini. Saya bukan orang yang lagi sakit, saya sehat. Uang banyak ya Rasul. Saya bukan orang yang lagi ada halangan juga enggak. Jujur ya Rasul dengan berat hati, saya malas. Ini 3 orang ini jujur dia. Ya, akhirnya Rasul pun memberikan sanksi. Dan para sahabat semuanya ngasih sanksi, ngikut Rasul gitu loh. Di antara sanksinya nggak boleh diajak ngobrol. Ya. Kalau dia ngajak ngobrol, jangan dijawab. Wah, dikasih sanksi di orang ini. Kalau orang munafik selesai, dia bohong. Ya, ini kan dia bukan orang munafik. Tapi ya dia juga siap menerima sanksinya. Ya, dihajar begitulah barang dalam bahasa ya syar'inya hajar, bukan dihajar ya, bukan hajar gitu. Sampai keluarganya, anaknya, istrinya itu pulang ke orang tuanya sendirian. Kayak apa tuh dunia? Ketemu Rasul, assalamualaikum, Rasul diem. Ketemu sahabat, assalamualaikum, tanya sahabat, yuk diem, gimana perasaannya? Nggak ada yang ngajak ngomong. Kalau ngajak ngomong didiemin. Akhirnya mereka itu berat. Sudah nggak punya teman, pokoknya udah keluarganya pun suruh pergi. Kasih sanksi sampai Allah mau menerima tobatnya. Nah, barulah ayat yang berapa? 118-nya antum bisa lihat. Wa 'ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya. Nah, dikasih sanksi ini 3 orang ini sampai Allah terima tobatnya. Ya. Itu kurang lebih selama 50 hari dihajar jamaah. Kalau orang sekarang dihajar, kita diamkan itu, kita nggak usah salami. Katanya yang dihajar, ente siapa menghajar saya? Ente semut kau menghajar gajah, diinjak sekalian. Gitu. Ya, karena orang hari ini ada yang modelnya menghajar tapi nggak tahu ahkam di dalam hajar.
ahkam di dalam tahdir nggak paham, akhirnya serampangan, seenayu dele-dewe akhirnya, ya, cuman beda pendapat hajar, ya, beda pendapat tahdir dari mana, ya, ini padahal ada ceritanya. Kalau Rasul yang menghajar punya wenang, punya kekuatan, punya power, begitu. Nah, ini power nggak punya, jamaah nggak punya, ngajar orang ya sendirian akhirnya dia. Hajarnya balik ke sendiri kan begitu. Nah, akhirnya 50 hari didiamkan mereka. 3 orang ini udah berat. Sampai ada surat dari Rum itu datang, tahu. Kamu datang aja ke negeri Rum, kamu di sini akan dimuliakan. Diiming-imingi. Wani piro, begitulah ibaratkanlah ya. Ya, wani piro itu mau dikasih uang lah begitu. Kamu enak ngapain kamu tinggal di Madinah? Dicuekin sama orang semadinah. Sudah sini kita apa? Kita muliakan. Katanya Ka'ab bin Malik, ujian lagi nih saya. Akhirnya suratnya dia buang. Enggak. Ya, sampai 50 hari barulah turun ya ayat tadi surat At-Taubah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan 3 orang yang mereka ditangguhkan penerima tobatnya, mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, mereka menganggap bumi itu sudah sempit walaupun luas. Kenapa? Karena dicuekin semuanya nyuekin dia, ya. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Mau tinggal di kolong mana? Begitu, ya. Mau tinggal di bumi mana? Itu bumi milik Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Ya, Allah menerima taubat mereka setelah 50 hari lamanya. Ya. Nah, ini ada. Jadi namanya hajar itu ada, tapi sebab hajar itu apa? Bukan beda pendapat terus hajar itu bukan. Apalagi cuman beda pendapatan. Nah, ya. Kemudian sesungguhnya Allah lah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, di sini Allah terima tobatnya. Akhirnya apa? Anaknya balik lagi, istrinya balik lagi. Katanya Ka'ab bin Malik setelah turun ayat itu yang mengabarkan tentang sudah ibaratkan sudah kalau nggak kuat-kuat iman kayak pengen bunuh diri lah begitu. Tetapi mereka tetap tobat, doa, nangis siang malam sudah. Ya. Akhirnya Allah pun menerima tobatnya. Kemudian ya semua pun apa? Ya mengabarkan gembira tentang diterima tobatnya. Katanya Ka'ab bin Malik, hari yang paling membahagiakan saya adalah ketika saya sudah diterima tobatnya. Selama 50 hari kasih sanksi. Ya. Kemudian ayat ke-19-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Nah, itu kisahnya tadi. Siapa? Ka'ab bin Malik. Dia apa? Dia nggak mau bohong. Kalau orang munafik bohong, makanya dia nggak dikasih sanksi. Ya Rasul, saya pengen ngikut ya Rasul, sehat saya, tapi saya nggak punya duit. Mau ngapain ya Rasul? Ya udah. Rasul tahu ini bukan orang nggak punya duit. Cuman apa? Ya orang munafik mau ngapain udah. Tapi dia kalau mau bohong ya nanti kayak orang munafik. Kalau mau jujur ya memang begitu. Nah, akhirnya milih jujur. Ya, maka harus kita pahami jujur itu akan membawa kemujuran. Bukan sebagian orang yang mengatakan jujur ajur. Tahu jujur ajur? Ya, orang sekarang kalau jujur itu akan habis kita. Enggak. Enggak ada kamusnya orang jujur itu ajur, enggak ada. Ya. Yang penting jujur, entah seperti apa, yang penting sudah jujur dulu. Entah resikonya seperti apa, maka apa? Maka tetap Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Begitu. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kenapa Allah perintahkan dalam ayat yang mulia ini untuk kita itu ya berbuat jujur, baik itu dalam ucapan. Ini kan gak semua ucapan, ucapan iya, perbuatan iya, penyesalan iya, semuanya. Ya Ka'ab bin Malik ini.
Tobatnya juga jujur, bukan tobat-tobatan tuh enggak. Benar-benar dia. Ya. Dan Allah pun perintahkan kita ya untuk apa? Untuk berbuat jujur. Kenapa? Karena kejujuran adalah akhlaknya para nabi dan rasul. Antum pernah dengar nabi itu bohongin orang begitu? Nggak ada. Seluruh para nabi orangnya semua jujur dalam ucapan, perbuatan, keadaan, semuanya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya ya dengar Rasul itu bohongin orang tuh nggak ada. Nanti ya saya bayar. Kapan? Kapan bayar utangnya? Minggu depan. Setelah ketemu minggu depan, afwan. Nah, udah kalau dengar afwan ini kayaknya udah curiga ini kan. Ya. Oh, udah dengar afwan ini kayaknya udah curiga nih. Ya, begitu. Rasul nggak begitu, coba nggak pernah. Pernah janjian sama sahabat, ini disebutkan dalam kitab Minhajus Salikin. Ya, di sana Rasul pernah janjian sama sahabat. Ada janjian mau jual beli di suatu tempat sudah ditentukan. Kemudian ya ternyata Rasul sudah nunggu jamaah. Hari yang sudah ditentukan. Nah sahabat ini ingatnya 3 hari setelahnya. Oh iya astagfirullah saya punya janji 3 hari yang lalu. Akhirnya dia datang ke tempat di mana sudah janjian sama Rasul. Ketemu Rasul masih nunggu jemaah. Katanya Rasul, kamu sudah ngerepotin saya, udah 3 hari saya nungguin di sini. Luar biasa jemaah, jujur bener. Kalau kita nungguin orang baru cuman telat 5 menit, ini kayaknya nggak datang. Ini udah pulang aja lah. 5 menit, mungkin orangnya macet atau apa. Ya. Ustadznya telah dikit, ini ustadz kayaknya nggak jadi pengajian, udah 5 menit setengah, libur. Itu libur, ini enggak sama. Rasul 3 hari nunggu, bayangkan siapa yang siap begitu. Ya, kita jangankan 1 hari, 1 jam aja udah malas nunggu orang nggak ada, pulang. Begitu. Makanya Rasul sebelum diangkat menjadi seorang nabi, itu namanya itu sudah dikenal dengan Al-Amin. Dari muda itu sudah dikenal Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang terpercaya. Itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Ya, sudah terkenal Al-Amin. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy nggak ada yang pernah berbicara jelek tentang akhlaknya Rasul, nggak ada. Kenapa? Tahu benar akhlaknya. Ya. Mereka tahu benar tentang Rasul. Sudah dikenal dengan Al-Amin. Sampai diantara sebab Khadijah, pengusaha kaya raya, narik Rasul itu menjadi karyawannya, itu karena terkenalnya beliau. Ya, orang ini terkenal, orangnya jujur, amanah, disiplin, baik akhlaknya. Tertarik Khadijah. Orang kaya raya, boleh kapan-kapan saya tarik dia sebagai karyawan saja. Jadi. Dan benar, ya, dan benar tertarik Khadijah, ya, sampai akhirnya, ya, dia minta untuk dinikahi, kan begitu, ya, jualannya terkenal jemaah. Kalau orang sekarang sering kadang-kadang nipu jemaah, ini barang KW, apa KW, palsu, asli mas asli, KW mau asli, ya. Modalnya 10.000, ada yang nawar 25.000 ya, 25.000, modalnya aja belum dapat, padahal 10.000 modalnya tuh, sumpah lo tambah sumpah, sudah bohong campur sumpah lagi itu, ya, nimbang, kayaknya sekilo di sana bawa pulang kok kurang ya, yang rusak timbangannya yang di rumah apa yang di pasar juga nggak tahu juga nih, ya itulah sering kali, ya. Maka akhlak para nabi dan rasul mereka jujur jamaah. Kemudian orang yang jujur pasti ditolong. Kenapa Allah perintahkan wa kunu ma'as shadiqin? Hendaklah kalian bersama orang yang jujur, karena orang yang jujur pasti ditolong. Loh enggak ajur Ustaz? Enggak. Mungkin kelihatannya di awal orang jujur, tetapi karena kejujurannya dipecat nggak apa-apa. Yang penting saya sudah Sudah jujur. Barangkali Allah nanti
Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita nggak tahu. Berarti di situ bukan terbaik untuk saya. Saya sudah berbuat baik, amanah, jujur. Kok saya nggak dipakai? Nggak apa-apa. Allah akan ganti. Nggak bakalan Allah sia-siakan orang yang jujur, tenang. Begitu. Jadi nggak ada sejarahnya orang jujur itu nanti ajur tuh nggak ada. Yang ada mujur. Ya. Ingat kisahnya Nabi Yusuf. Ketika difitnah ingin memperkosa istrinya raja. Ya. Istrinya raja itu mengatakan apa? Ini Yusuf ini. Dia mau memperkosa saya. Katanya Nabi Yusuf, enggak, justru dia yang ngajakin saya. Begitu. Ya. Kemudian setelah diteliti, benar yang salah perempuannya. Tapi karena dia istrinya raja, ya tetap dimenangkan begitu. Tetap Nabi Yusuf di penjara, kelihatannya benar di penjara. Tetapi suatu saat nanti Allah akan tolong. Maka istrinya Nabi Yusuf, raja ya tadi disebutkan dalam surat Yusuf ya. Ayat yang ke-51 dia mengatakan ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Ketika kebenaran sudah, orang itu tahu semua yang benar itu Nabi Yusuf, bukan istrinya raja. Maka istrinya raja baru ngakui benar. Dulu itu yang salah saya yang ngajak bukan dia. Dia orang jujur. Akhirnya dikeluarkan dari penjara, kemudian diangkatlah menjadi bendahara Mesir. Jadi penguasa Mesir. Tuh Allah tolong. Walaupun kelihatannya di awal di penjara, kayak orang kerja, kelihatannya di PHK gara-gara jujur. Tenang, Allah itu akan Allah nggak bakalan menyia-nyiakan orang yang jujur. Ya. Kalau seandainya sampai dipecat pun nggak masalah. Ngapain tinggal bekerja yang di dalamnya nggak berkah begitu. Ya. Kemudian kejujuran adalah mengantarkan ke surga. Ini yang paling penting. Ya. Jangan salah, jujur itu entah dalam ucapan, perbuatan atau yang lainnya bisa mengantarkan ke surga. Ya, mengantarkan ke surga. Kan kita nggak tahu amalan kita yang di mana yang diterima. Sholatnya, pernah dengar jenengan dapat informasi dari malaikat? Pak, sholat isya tadi jenengan diterima Pak. Selamat. Pernah? Kan enggak. Barangkali amalan kita yang jujur itu yang diterima, kita nggak tahu. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisidqi. Wajib atas kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dan sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jujur baik sama dengan surga. Begitu judulnya. Ya. Kemudian orang yang jujur itu pasti dia akan membawa ketenangan dan ketentraman. Itu betul. Orang yang jujur itu pasti akan membawa ketenangan, ketentraman. Tapi orang yang nggak jujur sebaliknya, nggak tenang, nggak tentram, itu pasti. Kenapa? Kalau dia sudah melakukan kebohongan, maka dia akan menutup kebohongan-kebohongan yang lain. Karena kebohongan yang satu akan menumbuhkan kebohongan-kebohongan yang lain. Orang korupsi misalnya, dia mau bohong nih. Enggak, saya enggak korupsi. Benar Pak? Iya. Terus emang waktu hari ini jenengan di mana? Ya, maka dia akan bohong lagi. Ya kan? Oh, saya waktu hari tersebut saya lagi enggak di kantor. Bohong lagi, padahal di kantor. Satu tadi ngomongnya nggak korupsi, yang kedua bohong lagi ngomongnya di kantor. Terus di mana Pak? Saya lagi di luar kota. Bohong lagi. Di luar kotanya mana Pak? Saya ya di luar kota sana. Ngapain Pak? Bohong lagi. Terus kenapa? Karena kebohongan akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Itu pasti. Sehingga nggak tenang. Dia akan mencari-cari celah untuk menutup kebohongannya. Tapi kalau orang jujur, sudah. Ya.
Kalau salah ya udah saya salah, saya jujur, saya salah begini udah terserah lah. Begitu. Ya, makanya di zaman ya penguasa Hajjaj yang terkenal, ya terkenal apa? Sadis begitu. Hajjaj bin Yusuf. Ya, maka ada yang dia lagi berkhutbah terus diprotes sama Hajjaj bin Yusuf, tangkap nih orang. Sopan ini, pemimpin lagi khutbah diprotes ini, penjarakan, dipenjara. Lah orang-orang kampung ini nggak tega ngelihat orang ini dipenjara, orang baik. Tetangga-tetangganya datang ke penguasa Hajjaj bin Yusuf. Pak, jangan dipenjara orang ini, Pak. Loh kenapa? Dia sudah protes saya. Jangan, Pak. Dia itu emang orang stres, Pak. Niatnya biar dilepaskan. Itu orang stres, Pak. Saya tahu, saya tetangganya, saya RT malah begitu. Apa benar dia orang stres? Iya, makanya lepasin, Pak. Emang orangnya begitu. Akhirnya ditanya nih, orang yang dipenjara tadi. Jenengan memang benar orang stres? Oh enggak, saya bukan orang stres. Saya orang sehat. Allah memberikan saya nikmat sehat. Saya nggak mau dikatakan orang stres, nggak bersyukur saya. Jujur kamu jujur. Berarti yang bohong siapa? Orang yang pengen lepasin, akhirnya katanya Hajjaj bin Yusuf, karena kamu memang jujur, ya yaudah kamu dikeluarkan. Mungkin kalau kita yang di penjara, benar kamu stres, benar Pak, saya stres Pak. Ya mungkin langsung apa? Ya kalau kita ternyata kan orang jujur nggak begitu, terserah. Nah, kemudian kejujuran akan menyelamatkan seseorang di hari kiamat nanti. Jadi namanya jujur itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kejujuran akan menyelamatkan hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Surat apa? Al-Maidah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu hada yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum. Allah ya mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-119, Allah katakan nanti pada hari kiamat, hari ini hari di mana akan manfaat orang yang jujur kejujurannya. Tuh lihat. Hari ini maksudnya hari kiamat. Orang yang jujur, ya, maka kejujurannya akan memberikan manfaat. Tuh. Sekarang waktunya di hari kiamat, kejujurannya akan memberikan manfaat dia untuk orang yang jujur. Jadi nggak ada yang namanya jujur ajur, itu nggak ada. Adanya jujur mujur. Sekarang hari di mana kejujurannya dia akan memberikan manfaat, menyelamatkan dia. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Kemudian macam-macam jujur. Di antaranya jujur di dalam niat. Jujur di dalam niat. Bukan cuma ngomongnya, tetapi niat juga harus jujur. Ya, seperti orang yang beribadah. Ketika niatnya bukan karena Allah, berarti dia sudah enggak jujur. Ya. Berbuat baik tetapi niatnya apa? Niatnya sudah berbeda. Ya, niatnya sudah enggak jujur. Pura-pura lagi sholat, ya. Ada niatnya. Niatnya apa? Biar dipilih. Biar dipilih. Maka perbuatan ibadahnya itu walaupun itu nampak ibadah, tapi niatnya sudah enggak jujur. Kelihatan lagi sedekah, bantu orang-orang miskin, tapi niatnya biar dipilih. Jadi apa? Jadi pejabat. Niatnya sudah apa? Sudah enggak jujur. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian jujur di dalam ucapan. Ya, jadi jujur itu maknanya luas ya. Yang kita pahami seringkali jujur itu dalam ucapan. Ternyata bukan cuma itu, luas. Dalam perbuatan, dalam apa niat, dalam ucapan perbuatan niat. Kemudian termasuk jujur juga di dalam janji.
Sehingga janji-janji itu adalah seperti hutang. Jangan sampai ngobrol janji. Ya. Nanti kalau saya kepilih, nanti nggak tahu lah. Ya. Nanti kalau saya kepilih, jalan apa di sini? Aspal, besok saya cor. Setelah kepilih nggak tahu, hilang. Kan sering ada begitu sama. Ya. Sehingga apa? Jujur juga di dalam janji. Makanya Rasul mengatakan ayatul munafiqin. Ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Ngomongnya banyak enggak benernya. Ngomong banyak dusta, ya. Kalau janji banyak mengingkari. Kalau diberi amanah khianat. Itu kan semuanya enggak jujur semua itu. Ya, semuanya itu ini enggak jujur semua tadi. Khianat, dusta, mengingkari janji, enggak jujur semua itu. Ya. Maka demikian jawab. Kemudian jujur dalam muamalah, jual beli. Ya. Jadi namanya jujur nggak cuma di lisan, jual beli. Jujur, jual rumah. Ini saya jual rumah sekian. Ya memang ini harganya sesuai standarnya. Tapi mohon maaf di sini kalau hujan gede itu ya kadang banjir. Saya pernah merasakan di hujan sampai selutut. Kemudian ini agak rusak, jujur aja sudah, terserah orangnya mau beli atau enggak, yang penting sudah jujur. Jangan nutupin, oh sini aman, bebas banjir. Wah padahal apa? Banjir. Sini bebas banjir, oh nggak pernah seumur hidup saya itu. Air masuk sini nggak pernah, aman. Lingkungan gimana Pak? Aman nggak? Di sini aman, nggak ada maling. Ya, selama saya hidup aman. Padahal sering ada yang kecurian. Ya. Gimana bangunannya? Bangunannya ini baru 2 tahun saya renovasi, Mas. Nggak rugi dah. Padahal apa? Belum pernah direnovasi. Sudah apa? 10 tahun. Biar orang apa? Ternyata udah bohong, nggak jadi lagi. Nah itu. Ya. Kadang-kadang orang kan begitu. Sudah bohong, nggak jadi lagi. Kan mendingan jujur. Kalau nggak jadi nggak apa-apa. Saya sudah dapat pahala. Saya udah jujur. Kalau jadi 2 kali lipat, sudah dapat pahala, jadi lagi, kan begitu. Jadi nggak ada yang namanya jujur itu apa? Acur nggak ada. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, malam al-bai'ani bil khiyar, antara penjual dan pembeli harusnya apa? Saling memberikan khiyar, hak pilih. Fa in sadaqa buyina wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, antara penjual dan pembeli jujur, maka diberikan keberkahan. Yang beli juga jujur. Oh, harga segini nih, saya kemarin tanya di sana jauh, ini lebih mahal, padahal nggak pernah nanya. Ini kan udah nggak jujur. Jual berapa? 150 apa? 150 juta. Rumah begini, pasarannya nggak segitu Mas. 100 juta. Saya udah ngecek, padahal nggak pernah ngecek. Itu kan sudah yang jual apa? Bohong. Banjir ngomongnya bebas banjir. Yang mau beli juga bohong. Ya. Maka apa? Maka Rasul mengatakan kalau dia apa? Sama-sama jujur. Sama-sama menjelaskan satu sama lain antara penjual dan pembeli, maka diberikan keberkahan antara penjual dan pembelinya. Orang yang jual dapat untung, orang yang beli dapat apa? Dapat kebaikannya, dapat awetnya. Awet, orang yang beli, orang yang jual dapat untung, kan sama-sama diberkahi. Wa in kadhiba wa katama, kalau dua-duanya bohong, penjualnya bohong, yang beli juga bohong, maka dan sama-sama saling menutupi, ya tadi sama-sama bohong. Muhiqo barokatu bai'ihima, maka dihilangkan keberkahannya. Sudah nimbangnya Pak, nimbangnya nggak benar, ngurangi, yang KW ngomongnya asli, yang beli pakainya duit palsu. Yang beli duitnya palsu. Wah, akhirnya apa? Dua-duanya itu karena gara-garanya saling nggak jujur. Ya.
Duitnya palsu, separuh asli, separuhnya. Sekarang kan lagi viral kan begitu. Duitnya wah, sobekan yang separuh asli, separuhnya uang mainan. Wah itu gara-gara. Nah, kemudian cara melatih kejujuran. Disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, in aradta an takuna ma'as sadiqina fa'alaika bisuhdi fid dunya. Jika kalian ingin melatih menjadi orang yang jujur, maka berusahalah ya untuk zuhud dalam urusan dunia. Zuhud ini bukan berarti miskin, bukan ya, nggak ada urusan namanya zuhud sama miskin. Zuhud nggak ada kaitan sama miskin, tetapi jangan sampai hatinya itu terikat dengan dunia. Kenapa? Rata-rata orang yang nggak jujur, rata-rata ya umumnya masalah karena ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya nggak cuma duit, ujung-ujungnya dunia. Entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu apalah, rata-rata bohong ya, enggak jujur karena belakangnya urusan dunia. Betul. Makanya katanya Hasanul Basri, kalau engkau ingin melatih menjadi seorang yang jujur, maka hendaklah engkau berusaha untuk zuhud dari dunia. Ya. Maknanya hatinya tidak terikat dengan apa? Dengan harta, dengan dunia. Wal kafu an ahlil millah, dan berusahalah untuk untuk menghindari ya dari orang-orang yang tidak ya orang-orang yang tidak mengetahui ini. Maknanya ya seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang yang nggak beriman itu kan mikirnya cuma dunia, nggak ada mikir akhirat tuh, nggak ada, cuman dunia. Maka berusaha untuk menjauh dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Maknanya apa? Karena orang yang nggak beriman seringkali ya hidupnya itu cuman urusan dunia, urusan perut, urusan urusan makan, urusan kehidupan dunia, tapi urusan akhirat enggak ya. Makanya nasihatnya Al-Imam Hasanul Basri demikian ya. Nah ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya, tentang kaidah yang ke-21 yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya yang sedikit ini. Ya terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukumnya berbuat curang saat ujian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jika nilainya tidak mencapai standar harus membayar, dan kasihan dengan orang tua. Karena dari awal aturan harus membayar jika tidak lulus ujian itu kan tidak ada kesepakatan dengan siswa itu. Kemudian dalam kondisi apa saja kebohongan itu diperbolehkan? Iya, yang pertama boleh nggak berbohong dalam urusan nilai. Intinya namanya berbohong dusta ya, maka seharusnya untuk dihindari. Walaupun mungkin kelihatannya orang tua marah-marah, kamu yang bayar gara-gara kamu nih ya, maka tetap jujur. Walaupun mungkin terkadang di awal di awal ya terasa berat. Kayak Nabi Yusuf tadi di penjara ya, padahal sudah jujur di penjara, sama sudah jujur dimarahin orang tua, ya kan? Sama ini udah jujur dimarahin orang tua, gara-garanya nilainya jelek, sudah jujur aja. Daripada ditutupi terus, suatu saat akan ketahuan, ternyata kamu dari dulu nggak benar sekolahnya. Kenapa baru sekarang? Nah, tapi kalau dari awal ketahuan sudah, ke belakangnya aman, lancar. Kemudian yang keduanya, kapan saja ya dibolehkan untuk orang bohong? Dalam Islam itu ada.
keadaan-keadaan yang dibolehkan untuk bohong. Ada. Wah, ini kayaknya dia langsung mau nyatet ini. Ya, semangat ini. Ya. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, la a'udduhu kadzibar rajulu yuslihu bainan nas. Rasul mengatakan, aku tidak menganggap sebagai bohong, dusta orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Tuh, catat, mengapa apa catat? Gitu kan? Pertama boleh kapan? Kalau ingin mendamaikan. Ini panas, A sama B panas nih. Ya, kemudian dia ada bohong untuk biar apa? Biar mendamaikan. Ya mendamaikan. Nanti urusan nanti belakang, yang penting sekarang damaikan dulu. Ya, entah itu seperti apa belakangnya nanti dulu, yang penting ini mau apa? Ribut. Ya, mau tengkar. Bagaimana caranya? Damaikan dulu. Ya, tenangkan dulu. Ademin dulu. Baru nanti kalau udah mulai adem, baru mulai setelah itu barulah diselesaikan dengan baik. Jangan sampai tadi terjadinya pertumpahan darah. Ya. Maka bohong boleh untuk mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang sedang berselisih. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaqulul qawla la yuridu bi illa al-islaha wa rajulu yaqulu fil harbi. Bohong yang kedua yang dibolehkan dalam taktik berperang. Ya, taktik berperang. Mau perang. Kalian benar mau perang melawan kami? Iya. Kami nggak tanggung jawab. Di belakang kami sudah ada ribuan pasukan. Padahal nggak ada. Ini untuk apa? Untuk ngedonin apa ya, semangat itu biar kurang. Wah, gimana maju nggak kita nih? Tapi kalau maju nanti kita kalah. Udahlah kita ngalah aja lah. Nah, padahal nggak ada orang di belakang. Ya, ini taktik perang. Atau kelihatannya larinya ngidul, dikejar ternyata muter ke belakang. Nah, ini untuk nipu, taktik berperang boleh. Ya, di dalam berperang boleh untuk apa? Nipu. Ya, dalam perang ya, bukan dalam yang lain, perang. Dan jangan perang sama siapa? Kan begitu. Yang ketiganya, warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Suami istri yang ingin menumbuhkan kecintaan boleh. Bohong boleh bohong. Iya, maksudnya bukan akhirnya bohong terus, enggak. Ibaratkan ini seperti rayuan atau rayuan gombal lah begitu. Jangan dimasakin istri pada rasanya ya kurang enak gitu kan ya. Ya. Terus dengan gimana mas rasa dari masakan saya mas? Rasanya enak banget. Ini kalau jenengan jualan ya, itu sebelah itu warung tutup. Kenapa? Memang lagi pulang kampung. Memang lagi pulang kampung. Ini nggak apa-apa untuk menyenangkan istrinya dengan rayuan ini. Ya. Kamu cantik banget di malam hari ini. Ya memang perempuan ya cantik. Intinya apa? Boleh. Atau istri yang merayu atau gombalin suaminya boleh. Bohong dikit boleh. Ya. Boleh. Ini untuk untuk melanggengkan ya, untuk melanggengkan hubungan suami istri agar saling mencintai. Ini boleh kata Rasul. Ya, istrinya ngerayu, mas jenengan masya Allah memang jenengan ya suami tanggung jawab sayang. Wah, nggak ada duanya jenengan mas. Nah, itu boleh kan? Boleh. Padahal ya biasa aja kerjanya kan. Ya. Maka apa boleh. Nah, itu 3 yang Rasul sebutkan keadaan yang dibolehkan untuk berbohong. Allahu a'lam. Nah, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Pertanyaan yang masuk Ustaz, kita ingin bertanya bagaimana menyikapi orang-orang munafik yang ada di sekitar kita, dan apa indikasi orang itu dikatakan munafik. Bagaimana kita menyikapi orang-orang munafik di sekitar kita? Pertama, kita tahu dia munafik dari mana. Kenapa? Karena orang munafik ini orang kafir aslinya, cuman pura-pura masuk Islam. Lah sedangkan kita itu bisa menvonis fulan kafir, fulan ini munafik, kan kita nggak tahu. Ya, jangan dekati tetangga kita itu munafik, padahal dia sholat. Rasul saja nggak pernah mengatakan fulan munafik. Tetapi apa?
Karena mereka menampakkan keimanan, menampakkan sholat. Cuman dalam hatinya mereka nggak beriman. Terus yang tahu siapa? Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah kasih tahu orang-orangnya itu siapa, ada. Makanya zaman Rasul apa ditangkep-tangkepin gitu orang munafik kan enggak. Kamu munafik kan tangkep, enggak ada. Ya biarin aja dia hidup di lingkungan bareng sama Rasul. Ya. Maka itu sikapnya. Apalagi yang memang muslim cuman memang ada perbuatannya kayak orang munafik. Enggak boleh kita langsung menuduh. Ya. Maka enggak boleh. Maka kita bagaimana menyikapinya? Ya menyikapi nggak usah sih, biasa aja. Rasul aja membiarkan di Madinah. Rasul membiarkan mereka hidup di Madinah. Ya, itu orang-orang munafik. Kenapa? Karena ini ibaratkan nggak nampak. Dia kelihatan sholat, kelihatan apa? Malah kelihatan jihad. Ya. Tetapi hatinya, walaupun jihadnya nanti kalau udah mau perang pulang. Sholatnya duhur sama asar doang karena terang, kelihatan orang. Kalau malam nggak kelihatan, tidur gitu kan. Karena memang begitu orang munafik. Ya, intinya menyikapinya adalah sebagaimana yang disikapi oleh Rasul. Biarkan aja. Nanti seandainya ditangkepin, ya, atau mungkin dipukulin, orang luar akan mengira, ini kenapa nih, kok sama-sama muslim mau dipukulin? Karena orang luar taunya dia sholat. Yang satu menuduhnya, enggak, dia bukan orang muslim, dia munafik. Loh, saya pernah lihat di masjid, kan repot nanti. Nah, maka sikapilah, ya, biarkan aja. Ya. Biarkan aja, maka Allah yang lebih tahu tentang hatinya. Kemudian apa ciri-ciri di antara ciri orang munafik? Ya Rasul tadi menyebutkan, ya Rasul menyebutkan di antara ciri orang munafik apabila ia berbicara, ia banyak berbohong, ya seringkali berbohong tidak sesuai. Bukan berarti kalau ada orang bohong langsung jenengan nuduh munafik, ya jangan. Ya, kenapa? Karena itu sifat, ya. Sifat itu enggak langsung disifati orang yang mengatakan itu langsung munafik, enggak. Tetapi sifatnya orang munafik modelnya begitu. Maka kalau kita enggak pengen jadi orang munafik ya tinggal dihindari. Kenapa? Karena persamaan sifat akan melahirkan persamaan apa? Persamaan keyakinan. Persamaan sifat menyamai suatu sifat akan mengalir menumbuhkan persamaan akidahnya. Begitu. Seperti orang yang sifatnya pendusta, ya, maka lambat laun akan menumbuhkan sifat apa? Sifat seperti apa? Kayak apa? Seperti orang munafik. Kenapa? Karena persamaan sifat akan menjadikan, ya, lambat laun akan menimbulkan persamaan keyakinan. Ya, nah itu yang disebutkan, ada salah seorang ulama menyebutkan demikian, sehingga umat Islam pun atau orang muslim dilarang kayak orang munafik. Kata Rasul kan begitu, jangan kayak orang munafik. Kenapa? Orang munafik ciri-cirinya begini, kalau ini dilakukan sifat-sifat ini akan lambat laun akan menjadikan persamaan sifat, menjadikan persamaan di dalam akidahnya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan kalau ada yang bertanya. Cukup? Ya. Ya. Apakah orang yang sifatnya ada seperti orang munafik, apa diancam sama dengan orang munafik? Maka pertama, bahwa orang munafik harus kita ingat bahwa mereka hakikatnya bukan orang muslim. Hakikat orang munafik itu adalah orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, balasan untuk mereka Allah sebutkan, ya, bahwasanya mereka fidarkil asfali minan nar. Allah tempatkan mereka di keraknya neraka. Adapun orang muslim, ketika dia ada sifat seperti orang munafik, maka tidak boleh seorang langsung menvonis orang ini munafik. Kenapa? Karena orang munafik hakikatnya orang kafir.
orang yang nggak beriman. Tapi orang muslim bukan, ya. Orang muslim bukan seperti orang munafik. Ya, ini apakah dia berdosa? Iya. Apakah dia dari kebohongan dia, dustanya dia, khianatnya dia berdosa? Iya, dia berdosa. Apakah balasannya sama seperti orang munafik? Tidak. Ya, tidak. Walaupun itu adalah perbuatan dosa, tetapi balasannya tidak seperti orang munafik. Kenapa? Orang munafik dasarnya memang sudah tidak beriman. Berbeda dengan orang muslim, selama dia ada iman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan di neraka. Beda orang kafir. Ya, beda orang yang tidak beriman, maka tempatnya kekal di neraka. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Nah, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.